Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanapun Anda berada, senang sekali seperti biasa di hari Jumat sore ini pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Dan pemirsa di rumah seperti biasa di sore ini kami telah menyediakan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nantinya bisa pemirsa di rumah bacakan di sore hari ini. Dan tentunya ayat yang telah kami sediakan ialah surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, untuk membahas surat tersebut sudah hadir di studio TVRI Jambi Al-Ustadz kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya terkait bagaimana cara membaca surat Al-Baqarah ayat 29 yang baik dan benar. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya, dan karena itu adalah berkah yang terpenting ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan Ustadz insya Allah hari ini kita akan mengajak pemirsa nantinya untuk bersama-sama mengaji ya Ustadz ya. Dan surat yang dibacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 29. Ya, betul. Nah, namun sebelum kami mengundang pemirsa di rumah untuk dapat menelpon pada sore hari ini, berikut kita akan mendengarkan bagaimana bacaan yang baik dan benar dari surat Al-Baqarah ayat 29. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ, yakni surat Al-Baqarah ayat 29. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di 0741663385 atau di 0811743333. Nah, mari bersama-sama kita mengaji dan memperbanyak amal ibadah kita ya Ustadz ya. Iya, jelas. Ustadz,
Masya Allah ya Ustadz ya, hari ini terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 29 Ustadz. Sebelum kita lebih jauh melihat kepada tajwid apa yang harus kita perhatikan ketika kita hendak membaca ayat ini Ustadz, kita boleh melihat kepada artinya dulu nih Ustadz. Oh ya. Apa arti dari Al-Baqarah ayat 29 ini Ustadz? Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi, semuanya untuk kamu. Kemudian Ia menciptakan langit, lalu Dia menyempurnakan langit, 7 langit. Dan Dialah Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman. Masya Allah. Nah ini jadi menceritakan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz ya. Nah Ustadz, sebelum nanti kita mengelaborasi lebih jauh Ustadz ya terkait makna yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Ustadz, kalau kita melihat kepada ranah tajwidnya Ustadz ya, apa tajwid yang harus kita perhatikan nih Ustadz? Oh ya, baik. Pertama tentang bacaan satu ayat ini ya. Bacaan satu ayat ini banyak yang sama dengan susunnya dengan baca-bacaan di ayat-ayat lain. Di sini juga harus kita perhatikan, sering kita agak terselewat apa istilahnya ya. Walladzi khalaqalakum. Ada yang baca walladzi khalaqakum. Lamnya tinggal. Ini ada di dalam surat apa ya? Ar-Rum. Ada kembarnya di dalam surat Ar-Rum dan surat-surat yang lain ada. Ini perlu kita perhatikan tentang susunan ayat. Sebab dalam membaca itu kita harus memperhatikan ayatnya, kemudian barisnya. Jadi kalau dalam membaca pertama mura'atul ayat, pemelaraan ayat, jangan sampai ada yang tertinggal dan yang berlebih. Kemudian masalah harakatnya atau barisnya, jangan ada yang tertukar ya atau yang tertinggal. Kemudian pertanyaan tadi tajwidnya ya. Nah, tajwid apa yang harus kita waspadai dalam satu ayat ini? Yang pertama adalah huruf zal. Huruf zal ini sangat sensitif juga, agak halus bacaannya. Seperti kita ketahui bahwa zal itu dipertemukan ujung lidah dengan papan gigi atas. Lalu gigi kita tidak boleh dirapatkan. InsyaAllah keluarlah huruf zal yang agak lembut. Walladzi, walladzi, ya. Walladzi, ya. Kemudian kha. Huruf kha itu ada getaran. Tapi bukan arah o. Jelas ada ketebalan sedikit, kemudian ada getaran kha. Ini huruf halaq ya, huruf halaq. Bagian atas. Kalau dalam ilmu tajwid namanya adnal haqq, adnal halqi. Ya, adnal halqi. Ya. Di pangkal tenggorokan kha. Ya, situ tempatnya. Ada getarannya. Jadi apabila kita baca kha ada getaran, berarti itu insya-Allah betul ya. Kemudian khalaqa. Ini agak dempet nih, agak berdekatan bunyi huruf yang berdekatan. Kha dengan qa. Kita harus sangat bedakan. Harus nampak beda antara kha dengan qa. Ya, jadi wallazi khalaqa. Kadang-kadang kalau kita tidak begitu proporsional ya, bisa sama bunyinya ya. Huruf qaf ya. Kemudian lakumma fil ardi. Fil ardi. Dotnya. Walaupun dot itu baris di bawah, tapi ketebalnya tetap berada pada makharijul hurufnya, yaitu semua tepi lidah merapat ke geraham atas. Kemudian keluar bunyinya di samping. Ardi, ardi. Sehingganya sedikit bergetar. Pipi kanan atau kiri bergetar sedikit. Fil ardi, fil ardi. Ya. Jami'a. Ain ini juga ada kembarnya dengan hamzah. Jangan sampai kita baca seperti hamzah. Tetapi ain itu adalah makhrajnya adalah
wastul halqi. Ya, di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Jami'a, jami'a. Ini terasa pada tengah-tengah tenggorokan kita. Jadi semua huruf tu harus terasa tempat keluarnya, tempat keluar huruf tu. Kemudian summa, ya. Digalang gigi dengan lidah, kemudian hanya sekedar bersentuhan. Gigi tidak boleh rapat, maka keluarlah makhraj sa, ya, sa, summa. Kalau sin sudah biasa, kemudian ila samai fasawwahunna. Ini hunna. Tadi sudah dicontohkan, kalau kita berhenti pada fasawwahun, itu harus kita gunakan. Sekurang-kurangnya 2 ketukan atau 2 harakat. Yang lebih bagus adalah 3 harakat. Ya. Bukan berarti kita matikan seperti nun biasa. Ini nunnya double. 2 nunnya. Yang satu dijadikan tasydid, yang satu ditulis secara normal. Jadi nun yang pertama bertemu 2 nun, ya. Nun yang pertama dijadikan tasydid di atas nun yang kedua. Di cara membacanya harus gunnah, ya. Wajibul gunnah. Di fasawwahun gitu. Baik, Ustadz, nanti kita sambung kembali. Boleh. Ustadz, ya, bagaimana silakan. Tajwid yang harus kita perhatikan agar benar-benar bacaan Al-Quran kita itu fasih, ya Ustadz, ya. Iya, Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Ali SIQ dengan pembahasan kita adalah Surat Al-Baqarah ayat 29. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk mengaji pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Dan kami ingatkan pula untuk para penelpon yang ingin bergabung di sore hari ini, nah untuk nantinya mengecilkan volume televisinya. Jadi nanti agar tidak terjadi gangguan dan mendengarkan suara dari studio itu via telepon saja, ya. Jadi yuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, bersama-sama bergabung dan kita mengaji di sore hari ini. Nah, Ustadz, kita kembali menyambung ya Ustadz, ya. Tajwid tadi yang telah dibahas itu belum selesai. Tadi Ustadz sudah ada penekanan di beberapa huruf yang harus diperhatikan ya Ustadz, ya. Nah, selanjutnya tajwid apa lagi Ustadz yang harus kita perhatikan? Ya, kita singgung sedikit tentang huruf H. Tadi arah huruf halak kan. Huruf H ini makhrajnya adalah aqsal halqi, di pangkal atau mendekati dada. Mendekati dada, ha dan hamzah. Jadi aqsal halqi agak terasa agak bagian bawah menghampiri dada. Di wa huwa, ada getarannya. Wa huwa. Kalau kita rasakan ada getaran suara wa huwa, ya. Wa huwa bi kulli syai'in. Kemudian shin. Shin ini sangat menyembur suaranya, syai, gitu ya. Jadi di tengah lidah dan di tengah-tengah langit-langit, situlah makhraj shin, ya. Di wa huwa bi kulli syai. Ya. Kemudian alim, alim seperti tadi, wastul halqi, di tengah-tengah tenggorokan, ya, terasa alim. Nah, jangan dibaca alim, jauh beda artinya. Kalau alim artinya pedih, memedihkan. Kalau alim mengetahui, jauh bedanya. Ini makanya kita baca Quran harus dengan full tajwid gitu. Jangan sebagian dibaca dengan tajwid, sebagian huruf tidak dengan tajwid. Itu salah, ya. Harus full tajwid. Dari alif sampai ya, ada makharijul hurufnya, ada sifat hurufnya yang harus kita perhatikan. Masya Allah. Jadi itu ya Ustadz, ya, tajwid yang harus diperhatikan ya Ustadz, ya. Dan Ustadz,
Untuk melihat tadi beberapa tajwid juga Ustadz menyebutkan ada tadi yang termasuk ke dalam kategori adnal halki, wastol halki, ada aqsol halki. Nah ini boleh kita bahas ya Ustadz ya, terkait apa saja sih huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam adnal halki nih Ustadz, dan bagaimana pula penekanan cara membacanya Ustadz. Ya, cuma huruf halak. Halak itu kan tenggorokan. Ya, halak. Jadi semua hurufnya 6. Jadi itu termasuk huruf izhar, ya. Yaitu menjelaskan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf halak yang 6, ya. Yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Ya. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Oke, Ustadz, ada penelpon yang masuk nih, Ustadz. Kita ya, coba silakan. sapa dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, apakah terhubung atau terputus? Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah ya boleh mencoba kembali di nomor telepon 0741663855 atau di 08117433 Dan kita ingatkan juga untuk yang ingin menelpon boleh dikecilkan volume televisinya dan nanti mendengarkan suara kami dari studio via telepon saja. Kita angkat kembali telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, apakah sudah terhubung atau masih terputus nih, Ustadz ya? Ya, ini sepertinya terputus kembali, Ustadz. Ya, karena gangguan sinyal nih. Nah, boleh yuk terus dicoba kembali karena untuk kebaikan ya, Ustadz ya. Untuk kebaikan ini memang kita harus gigih berjuang nih, Ustadz. Masya Allah. Ustadz, sembari kita menunggu penelpon yang masuk lainnya, Ustadz boleh kita bahas tadi terkait bagaimana adnal halki ini, Ustadz. Iya. Kita tadi mengarah kepada huruf halak ya. Iya, huruf halak itu memang kalau dibawa kepada hukum tajwid, kepada hukum izhar ya. Izhar halki ya. Izhar halki adalah menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Ya. Yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Nah, ini macam-macam cara orang menyusun katanya, hurufnya. Ada dari hamzah, ha, kha, ain, ghain, ghain, ha gitu. Macam-macam. Jadi kalau kita yang lebih mendekati agak mudah ya, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Nah, dia berpasangan ya. Nah, dia oleh sebab itu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Itu huruf alaq. Jadi apabila bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dijelaskan hukum nun matinya. Bukan berarti dicepatkan ya. Santai aja tapi jelas gitu. Dengan syarat tidak tertahan. Bacaan kita, suara kita tidak tertahan tetapi membacanya dengan santai saja. Seperti ini. Syai'in alim. Tadi kan? Syai'in alim. Santai aja. Ustadz, kita coba angkat telepon yang masuk kembali ya Ustadz ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus kembali ya Ustadz ya. Nah, mungkin boleh nih untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung dipastikan kembali ya pulsanya, dipastikan juga sinyalnya bagus, dan boleh dicoba kembali di nomor telepon 0741663855 atau di 08117433 Nah, ya Ustadz ya, alhamdulillah Ustadz ya. Berarti memang terus gigih berjuang nih Ustadz ya untuk bisa mengaji di Ayo Mengaji sore hari ini. Oke. Nah, Ustadz, kita boleh lanjut kembali yang tadi ya Ustadz ya. Baik, huruf halak ya. Nah, iya. Jadi kalau kita membaca hukum tajwid izhar halqi ini, yang penting jelas dan tidak tertahan suara. Itu yang penting ya. Jadi bukan berarti cepat, tetapi dijelaskan ya. Contohnya seperti disampaikan tadi, wa huwa bikulli syai'in alim. Jangan pula dimasukkan suara nun kepada ain.
Ya, tapi dia jelas sekali. Nun mati atau tanwin. Nah, ada penelpon yang masuk lagi Ustadz. Kita ya, coba silakan. angkat, mudah-mudahan yang ini terhubung ya Ustadz ya. Ya, amin. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Ida di Bukit Tinggi. Ya, boleh diulang Ibu dengan siapa di mana? Halo Ibu. Ya, Ibu. Ya, boleh Ibu volume televisinya dikecilkan ya Ibu ya. Jadi mendengarkan suara kami di studio ini via telepon saja. Kita boleh tahu Ibu dengan siapa dan dari mana? Dari Bukit Tinggi. Halo, dari Bukit Tinggi. Iya, dari Bukit Tinggi dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Baik, Bu Ida Sehat, dari Bu Bukit Ida. Tinggi. Langsung saja Ibu kami persilakan untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 29. Iya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih untuk Ibu Ida dari Bukit Tinggi telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Masya Allah, kita disapa jauh-jauh nih dari Bukit Tinggi, Ustadz ya. Nah, Ustadz, untuk bacaan Ibu Ida sendiri bagaimana Ustadz? Terkait tajwidnya juga, Ustadz. Baik ya, kita langsung aja ya. Bacaan beliau bagus ya, lancar, kemudian halus juga lah, udah halus bacaannya. Cuma ada sedikit agak kurang pas tadi. Pertama huruf kha, jadi getarnya agak dikuatkan sedikit. Wallazi kha, itu kha, jangan terlalu ditipiskan. Yang kedua ainnya agak tipis, sedikit lagi ketebalan karena dia di tengah tenggorokan, wastul halqi. Jadi ain, jadi bikulli syai'in alim, jangan alim ya, alim. Kalau yang tadi itu agak adnal halqi, agak di pangkal halqi, agak di bagian ujung gitu ya. Tapi tarik lagi ke tengah. Di bikulli syai'in alim. Ya. Ya bagus, irama murattal bagus, kemudian yang lain-lainnya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya Ustadz ya untuk Ibu Ida dari Bukit Tinggi. Dan untuk penelpon lainnya tentunya masih terus kami tunggu. Anda dapat menghubungi kami di 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat membacakan surat Al-Baqarah ayat 29 pada sore hari ini. Nah Ustadz, kita kembali lagi Ustadz terkait bagaimana tajwidnya ini ya Ustadz ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam membaca Al-Quran ya Ustadz ya. Ketika kita salah menafsirkan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, maka artinya juga akan berubah. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya Ustadz ya. Ustadz, kalau tadi adnal halki, kemudian ada wastol halki tadi, itu juga salah satunya hurufnya ada di dalam ayat ini Ustadz ya. Kalau untuk hukum wastol halki ini bagaimana cara membacanya Ustadz? Itu dirasakan. Makhrajnya dirasakan di tengah-tengah tenggorokan. Wastal itu di tengah tenggorokan. Jadi getarannya di tengah seperti ain, seperti ha gitu.
di hembusan getarnya di tengah-tengah tenggorokan. Jadi dia semua setiap huruf tu ada makharijul hurufnya. Apabila kita membaca huruf itu harus terasa di mana tempat keluarnya. Ya, ada tempat keluarnya di halqi atau tenggorokan. Ada nama tempat keluar itu al-khayshum, hidung. Ada juga al-jawf, rongga mulut. Ada juga lisan. Ada juga syafatain, bibir. Itu secara umum ya. Tapi kalau dibagi-bagi bisa bahkan sampai 17 tempat keluar hurufnya kalau didetailkan gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam baca Al-Quran, ya, di mana makhraj-makhrajnya. Apabila makharijul huruf itu tepat, maka sifat-sifat huruf itu akan mengikut. Oke, baik. Ustadz, kita jeda dulu Ustadz ya, terkait bagaimana sih sebenarnya sifat-sifat huruf ini sendiri, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Ali SIQ dengan pembahasan kita adalah surah Al-Baqarah ayat 29. Tentunya kami masih membuka line telepon dan mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di 0741663385 atau di 0811743333. Dan kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung menelpon pada sore hari ini untuk mengecilkan volume televisinya dan mendengarkan suara kami di studio via telepon saja. Nah, Ustadz, alhamdulillah ya Ustadz ya. Tadi ya Ustadz ya sudah ada yang masuk satu penelpon dan bacanya juga cukup bagus ya, Ustadz ya, Masya Allah. Nah Ustadz, kalau tadi melihat kepada wasol hal kita di Ustadz ya, Ustadz sempat menyinggung bahwa sifat-sifat huruf ini akan mengikuti sesuai dengan tajwidnya, makhraj hurufnya ya Ustadz ya. Nah ini artinya akan seperti apa nih Ustadz? Iya, macam-macam sifat huruf itu kalau kita kaji. Seperti ada sifatnya tafashi, seperti shin, menyembur gitu ya, tafashi. Seperti sod, itu safir agak tajam, sod, gitu. Ada juga hamas, ada juga infitah, ada juga macam-macam dan lain-lain ya. Bahkan bisa masuk syiddah, rakhawa gitu. Seperti yang kita perhatikan shin apabila bertasydid itu akan menonjol sekali sifat tafashinya. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir, lebih berdesis ya, lebih menyembur gitu. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi timbul sifat-sifat yang menonjol itu bagi huruf-huruf itu adalah waktu dia sukun dan bertasydid. Jadi sifatnya yang keluar ya. Jadi sebab itu seperti makhraj dengan sifat itu tidak bisa dipisahkan, sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena dia merupakan satu kesatuan ya antara makharijul huruf, sifatul huruf. Kan dekat dalam ilmu tajwid kan. Kalau kita belajar tajwid, yang pertama makharijul huruf, yang kedua didamping oleh sifatul huruf. Sudah sifatul huruf, ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Kemudian waqaf wal ibtida, kemudian mura'atul kalimah, mura'atul ayat, kemudian mura'atul harakah. Ada 7 yang kita perhatikan dalam baca Al-Quran ya. Jadi kita perhati bukan hanya sekadar makharijul huruf, sifat huruf, tetapi juga hukum-hukumnya, ahkamul huruf, mura'atul huruf, pemeliharaan hurufnya. Jangan sampai hurufnya tertinggal atau terhempas. Bisa juga terhempas. Karena baca Quran itu bisa terbagi 3 yang menimbulkan sifat huruf itu berbeda, melenceng. Pertama, bacaan tahqiq. Tahqiq itu kaku. Kaku bacaan itu.
betul lah tapi kaku gitu. Berarti orang-orang yang baca Quran yang jarang baca Quran atau mungkin pemula baca Quran. Artinya iramanya, cara dia membawakan atau membacanya itu ya Ustaz ya. Iya. Yang kedua namanya sudah tahsin, udah bagus lah, enak didengar ya. Udah bagus, enak didengar, makhrajnya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, sifat huruf sudah bagus, tapi belum indah gitu. Kemudian tingkatan halawah sudah indah, sudah makharijul hurufnya sudah bagus, sifat hurufnya, matnya dan panjang pendeknya ya. Kemudian pemeliharaan kalimat, harkat dan lain sebagainya. Kemudian ditambah dengan seninya, udah ada seninya. Jadi sudah lebih enak dipandang, lebih enak dilihat, lebih enak didengar. Jadi tingkatan halawah itu apabila tajwid dengan seninya sudah menyatu gitu. Seperti badan dengan pakaian kita. Jadi apabila pakaian itu indah akan menambah kepada keindahan seseorang. Yang tadinya ganteng tapi apabila sudah pakai berpakaian yang indah dia akan bertambah ganteng. Yang tadi hanya cantik bertambah cantik apabila dia pakai pakaian yang lebih cantik lagi. Begitu pula Al-Quran. Hiasilah Al-Quran itu dengan seindah suaramu, karena suara yang indah itu akan menambah kepada keindahan Al-Quran. Gitu kan? Seperti kita pakai tadi. Semua manusia itu ada cantik, ada ganteng. Tapi kalau sudah pakaian yang lebih bagus, akan lebih anggun lagi dia. Akan lebih ganteng, lebih cantik, lebih berwibawa lagi. Begitu pula Al-Quran. Jadi kalau bisa kita baca Quran, melantunkan Al-Quran itu harus dengan halawah, dengan seninya gitu. Supaya lebih mencintai Al-Quran, lebih enak didengar, lebih mengajak kita untuk berselera baca Quran. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi memang makanya seni baca Al-Quran ya Ustaz ya. Jadi memang bagaimana kita juga harus memberikan warna ya Ustaz ya ketika kita membaca Al-Quran agar memang terdengar begitu indah. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08111743333. Anda dapat membacakan surat Al-Baqarah ayat 29 pada sore hari ini. Ustadz, kalau kita tadi melihat setelah ada Adnal Halqi, Wastal Halqi, ada juga Aqsal Halqi ya Ustadz ya. Kalau untuk Aqsal Halqi ini hukum yang seperti apa Ustadz? Huruf H dan huruf Hamzah. Jadi yang menghampiri dada, ada getarnya di atas dada ya. Di ujung tenggorokan, di ujung tenggorokan, kemudian menghampiri dada, diterasa getarnya. Berarti A, itu berdekatan. Jadi itu Aqsal Halqi ya. Halqi itu kan tenggorokan. Jadi apabila kita bacakan itu, apabila kita bisa membedakan makhraj huruf itu, maka insyaAllah akan tidak tertukar lagi. Tidak tertukar lagi antara Hamzah dengan Ain. Tidak tertukar lagi yang antara Dhad dengan Dal. Kadang-kadang orang baca Dhad itu seperti baca Dal gitu. Padahal makhrajnya beda, sifatnya beda ya. Jadi apabila kita ingin baca Quran yang bagus, memang harus kita pelajari makharijul hurufnya yang pertama. Jadi makanya kalau kita mengajarkan Al-Quran itu sekaligus dengan makhrajnya. Kita ngajar kepada anak-anak kan misalnya, kepada murid kita, kita tunjukkan, di sini tempat keluarnya. Kalau A di sini, kalau H di sini. Terasa enggak getarnya? Iya. Jadi dia akan langsung menyerap ilmu yang kita kasih itu. Tapi kalau hanya sekadar bacaan saja, tidak diperhatikan makharijul hurufnya, maka akan terjadi nanti pengulangan di mana makhrajnya, di mana sifatnya gitu. Jadi oleh sebab itu kita belajar Al-Quran itu memang sekaligus dengan teori-teori dan praktek. Jadi kalau bisa anak-anak itu dilihat, dia kan masih kecil-kecil anak-anak itu. Bagaimana cara baca huruf-huruf itu, makhrajnya, apakah huruf makhraj halqi
atau syafaten, atau lisan, atau jauf, al-khayshum dan segala macam. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi memang ketika kita mengajarkan itu memang dasarnya yang paling terpenting ya Ustadz ya. Dasar penting. Nah itulah yang harus ditanamkan terlebih dahulu ya Ustadz ya, sebelum masuk ke jenjang selanjutnya. Betul. Ustadz, kalau kita sedikit melihat kepada pengertiannya ya Ustadz ya, tadi bagaimana memang ini menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya Ustadz. Makna tersirat dari apa yang dibacakan tadi Ustadz, ini apa Ustadz yang terkandung di dalam ayat ini sendiri Ustadz? Iya, seperti kita dengar tadi artinya kan, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu, arti untuk kita. Diciptakan segala sesuatu apa saja yang ada di bumi ini, baik itu dalam perut bumi berupa barang-barang tambangan, emas, intan, permata, batu bara dan lain sebagainya, untuk manusia. Jadi kita olah itu. Ya. Kemudian apa saja yang ada di bumi ini, tumbuh-tumbuhan, ikan, semua binatang, semuanya. Bahkan bukan hanya di bumi saja, di langit juga tadi kan. Bintang gemintang semuanya, bulan, matahari, malaikat, semuanya untuk manusia. Betapa Allah sayang kepada manusia. Ini makanya kita tiada lain, harus wajib bersyukur. Bukan harus ya, wajib bersyukur dalam hidup ini. Jadi kita syukuri seluruh nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Seandainya ditanya ini, contohnya sapi misalnya. Hai sapi, kalau dia bisa ngomong ya, kenapa kamu gemuk? Kenapa kamu diciptakan Allah? Dia akan menjawab, dia akan untuk manusia katanya, untuk dimakan oleh manusia, untuk konsumsi manusia. Dia akan menjawab seperti itu. Juga tumbuh-tumbuhan, wahai mangga, kenapa kamu berbuah? Untuk siapa? Untuk dimakan manusia. Dan lain-lain. Dia untuk kita semua. Betapa Allah menciptakan, memberikan kekuasaan, memberikan rahmat nikmatnya kepada manusia, agar kita bersyukur kepada Allah SWT. Masya Allah ya Ustadz ya, padahal dari hal sederhana ya Ustadz ya, jadi menjadi suatu kewajiban bahwa hakikatnya memang kita harus senantiasa selalu bersyukur ya Ustadz ya. Ustadz, kalau kita melihat ya Ustadz ya kepada tajwidnya ini Ustadz ya, tadi sudah dibahas. Nah kalau untuk tempat wakofnya nih Ustadz, di mana saja sih tempat-tempat yang baik nih untuk berhenti di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Tapi sebelum dijawab, pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana dulu, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait surat Al-Baqarah ayat 29 bersama dengan Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 0811 7433 133. Anda dapat mengaji dan membacakan surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, insya Allah nanti seusai mengaji akan langsung dikoreksi ya Ustadz ya. Dan yuk, untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung masih kami tunggu. Nah Ustadz, tadi kita melihat ya Ustadz ya, ketika tajwid juga harus dibaca dengan baik. Nah tentu tempat berhentinya juga harus diperhatikan ya Ustadz ya. Ini tempat berhenti yang baik atau tidak di dalam membaca sebuah Al-Quran. Nah kalau di dalam ayat ini sendiri, di mana saja tempat berhenti yang baik Ustadz, wakafnya Ustadz? Iya, memang bagian dari ilmu tajwid adalah wakaf wal ibtida. Wakaf, wasal dan ibtida, ini bagian dari ilmu tajwid. Ibtida jelas di awal. Kemudian berwakaf ya. Berwakaf tentu bagi orang yang tahu arti, dia akan mudah tempat berwakaf. Tapi kalau ada huruf-huruf yang memberi kode untuk bisa beribtida atau wakaf. Seperti di sini kita lihat, boleh berhenti pada jami'a, boleh wakaf pada jami'a sebelum summa, boleh.
Kemudian seandainya kita terus, kerana kalau diulang dari awal kan lebih jauh ya, bisa memakan napas yang panjang, boleh dilanjutkan summa kepada fasawwahunna sab'a samawat. Boleh. Atau seperti ibu yang nelpon tadi, berhenti pada ilas sama, itu boleh juga. Itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi apabila berhenti pada sama wakafnya, maka ibtidaknya dilihat ke belakang sedikit. Mana huruf-huruf ibtidak yang terdekat. Seperti di sini yang terdekat adalah summa. Summa itu adalah huruf ibtidak, ya. Bolehlah ibtidak pada summa, kemudian wakaf pada samawat, itu situ ada tanda wakaf, ya. Kemudian wa bikulli syai'in alim, itu satu nafas kerana ayatnya pendek, ya. Jadi dalam berwakaf ibtidak itu yang pertama memang kita harus mengerti artinya. InsyaAllah wakaf ibtidak kita akan sempurna. Kalau kita tidak mengerti arti daripada yang kita baca, maka kita berpedoman kepada huruf-huruf ibtidak. Jadi huruf ibtidak itu boleh kita berhenti atau berwakaf sebelumnya, dan boleh dilanjutkan pada huruf ibtidak tersebut, seperti summa tadi, ya. Jadi kalau kita berhenti, wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, sebelum summa. Kemudian kalau kita ingin lanjut boleh. Kalau ingin ulang dari awal lagi, mulai dari awal lagi sampai samawat. Karena kita mulai membaca itu akan suara dengan suara yang agak lembut, ya. Di suara lembut itu maka mempengaruhi kepada nafas kita. Nafas akan pendek. Ya. Jadi kalau kita mulai baca Al-Quran, memulainya dengan suara yang lembut, maka ibtidaknya diperhatikan mana ibtidaknya. Maka wakaf ini diperhatikan mana wakaf yang terdekat. Itu. Tapi kalau dengan suara agak tinggi, suara sedang, insya-Allah suara nafas kita bisa panjang dan mencapai wakaf-wakaf, tanda wakaf, ya. Kebanyakan. Ini yang harus kita perhatikan, wakaf tidak dalam baca Al-Quran. Sebab kita apabila tersalah dalam wakaf tidak, maka bisa merubah arti dan pengertian ayat. Itu. Masya Allah, Ustaz, ya, karena memang pengaruhnya tadi seperti yang Ustaz Iya. sampaikan, alim dan alim itu aja beda ya Ustaz, ya. Beda Jadi arti. itulah yang harus diperhatikan ya Ustaz, ya, tadi wakafnya ini tadi. Nah, Ustaz, kalau memang nih Ustaz untuk mengajarkan ke anak-anak nih Ustaz, ya, kan memang baiknya adalah tadi terkait makharijul hurufnya dulu nih, itu yang terpenting ya Ustaz, ya. Namun ketika anak-anak nanti seiring dia berjalan waktu, dia dewasa, ini kan ada perubahan ya Ustaz, ya. Apalagi misalnya laki-laki nih, perubahan suara, Iya. itu juga turut mempengaruhi tidak makharijul huruf yang keluar dari diri seseorang Ustaz? Ya, makharijul huruf itu biasanya tidak pengaruh. Itu berpengaruh kepada suara. Di tingkatan suara. Yang tadi suaranya, suara anak-anak tu sama semua, laki-laki dengan perempuan mirip-mirip semua. Setelah mereka menginjak remaja, maka suara itu berubah. Terutama yang laki-laki. Dia akan berubah menjadi besar, ya, membesar, tetapi tidak merubah kepada makhraj huruf, sifat huruf, tidak. Tetapi suara. Mungkin suaranya tadi waktu kecil tu suara dia bening, setelah remaja suaranya agak sedikit berubah dan kurang stabil gitu, ya. Sehingganya dalam baca Quran dia bisa tinggi, dia bisa mencapai not yang tertinggi gitu, ya. Itu waktu remaja. Tetapi setelah dia mulai dewasa, ya, mulai matang, suaranya matang lagi. Suaranya akan stabil lagi dan tidak pengaruh kepada makharijul huruf, sifat huruf. Itu memang kalau makharijul huruf, sifat huruf itu apabila kita ngajar di awal itu tepat, insya-Allah sampai berikutnya akan tepat lagi dia. Itulah fungsinya kalau kita belajar Al-Quran, mengajarkan kepada anak-anak dengan makhraj yang tepat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak dengan makharijul huruf yang tidak tepat, maka sulit merubahnya.
Karena kan banyak juga terkadang orang yang penting dia bisa dulu gitu ya Ustadz ya. Iya. Tapi tanpa memperhatikan makharijul hurufnya Iya. Ustadz. Jadi sebab itu memang dari awal itu memang kita arahkan langsung makhraj yang tepat gitu. Supaya tidak ada kepayahan, kesusahan memperbaiki setelah dewasa nanti. Ya. Itu. Baik, Ustadz, tentunya waktu juga yang harus iya. memisahkan kita ya Ustadz ya di sore hari ini Ustadz, dan pemirsa di rumah tentunya terus saksikan program acara Ayo Mengaji hanya di TVRI Jambi pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore. Dan sebelum kita menutup rangkaian program acara kita pada sore hari ini, berikut marilah bersama-sama kita mendengarkan kembali lantunan ayat suci Al-Quran yang benar dari surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, demikianlah program acara Ayu Mengaji pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk para penelpon yang telah bergabung, dan tentunya terus saksikan Ayu Mengaji setiap hari Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi punya kita. Ustadz, tentunya terima kasih banyak atas ilmu sama-sama yang telah disampaikan. Insya Allah menjadi keberkahan Amin. dan amal jariah untuk Ustadz sendiri dan pemirsa di rumah. Iya, amin. Demikianlah akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.